Ibadah Hari Pentakosta Minggu 31 Mei 2020 di pagi hari ini merupakan rekaman yang dapat diikuti oleh jemaat di rumah masing-masing. Sebelum ibadah dimulai, dipersilahkan jemaat mempersiapkan tempat persembahan persepuluhan, persembahan syukur maupun persembahan lainnya dapat diserahkan melalui rekening Bank BCA nomor 5211771888 atas nama John Marlin Tambunan atau Elizabeth Tandayu. Sedangkan persembahan pembangunan ekonomi gereja dapat ditransfer melalui rekening Bank BCA nomor 5211078899 atas nama Elizabeth J. Ranguli dan Shirley Dwiningsi atau langsung diserahkan ke Sekretariat GPIB Jemaat Harapan Indah Bekasi, Jalan Melati Indah, Blok AB nomor 5, Harapan Indah Bekasi, setiap hari Selasa, Kamis dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 12 WIB. Mari kita mempersiapkan diri beribadah dengan saat teduh. Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing di hari Pentakosta di minggu pagi ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman di ibadah minggu pagi ini adalah Pendeta John Marlin Tambunan.
Jemaat dipersilakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan ibadah Minggu ke-6 sesudah Paskah ini dengan dendang pujian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yohanes 14 ayat 26 mengatakan demikian. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertai juga. Orang lain kau
Doa hari ini. Ya Bapa Maha Kuasa, kami datang beribadah, bersembah sujud dan memuji nama-Mu di ibadah hari Pentakosta di minggu pagi ini. Engkaulah penghibur, penolong yang memimpin kami hidup dalam kebenaran-Mu. Kiranya dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, kami peka dan setia melakukan kehendak-Mu, serta kuat dan tabah dalam berbagai kemungkinan yang kami alami, seperti saat ini dengan virus corona. Roh Kuduslah kekuatan dan memampukan kami arungi kehidupan beriman yang senantiasa memuliakan-Mu dalam kata dan perbuatan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita sejenak saat teduh. Kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Hari ini segenap umat Tuhan di mana-mana tempat merayakan Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Dan ketika kami boleh bersama merayakan hari Pentakosta, sejenak kami mau membaca Alkitab, kami mau mendengarkan firman-Mu, dan biarlah dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, kami dituntun untuk memahami, mengerti, dan menjadi pelaku dari firman-Mu. Berfirman Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar. Amin. Dipersilakan jemaat untuk berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab terambil dari kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29. Yang menyatakan, hari Tuhan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya, menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan jemaat duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan dengarkan dulu suatu nyanyian bagi kemuliaan Tuhan. Dipersilakan. Hidup ini adalah
ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di minggu yang lalu, saudara-saudara kita merayakan Idul Fitri, atau dengan kata lain, merayakan Lebaran. Bagi saudara-saudara kita, umat Islam, merayakan Idul Fitri adalah sebagai hari raya utama bagi mereka. Itulah setelah mereka menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan bertepatan di minggu ini adalah bagi kita sebagai hari raya Pentakosta. Hari raya Pentakosta ini adalah hari turunnya Roh Kudus. Dan hari turunnya Roh Kudus itu adalah hari ke-50 setelah Paskah.
Atau juga dengan kata lain adalah 10 hari dari hari kenaikan Yesus ke surga. Nah, dalam kaitan hari Pentakosta, kalau kita buka Alkitab, kita membaca di Kisah Para Rasul pasal 2, di situ Petrus berkhotbah. Dia mengungkapkan tentang pencurahan Roh Kudus dengan menegaskan bahwa pencurahan Roh Kudus itu para murid daripada Yesus. Ya, itu yang mau dikatakan oleh Petrus. Bangkit tentunya karena bangkit dari keterpurukan. Bangkit dari ketidakpercayaan diri, bangkit dari rasa ketakutan, yaitu dengan kuasa Roh Kudus mereka dimampukan, mereka diperlengkapi. Itulah untuk memberitakan karya keselamatan bagi banyak orang. Nah, jemaat dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, yang menarik lagi, apa yang dikatakan oleh Petrus, pencurahan Roh Kudus itu bukan hanya diperuntukkan bagi sekelompok orang saja, tetapi semua orang percaya, mereka yang sedia diubah, mereka yang sedia dibaharui oleh Allah. Nah, apa yang dikhotbahkan oleh Petrus di Kisah Para Rasul 2 itu adalah merupakan suatu penegasan apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel dalam kaitan nas renungan kita dari Yoel 2 tadi yang sudah dibaca. Ya, silakan kita lihat, kita buka dari Yoel 2, itu yang dikutip oleh Petrus dalam kaitan hari Pentakosta, menyampaikan tentang pencurahan Roh Kudus ke atas semua orang. Jadi ketika Petrus mengatakan pencurahan Roh Kudus itu bukan hanya dicurahkan hanya kepada pribadi ataupun sekelompok orang ataupun ya kepada nabi, tapi kepada semua orang. Itu yang dikatakan oleh Petrus, yang tentu acuannya dari apa yang dikatakan oleh Yoel. Gitu. Nah, jemaat dalam kasih Tuhan, dalam nubuatan Nabi Yoel, tercurahnya Roh Kudus ke atas semua orang, maka terjadi suatu perubahan. Gitu. Terjadi suatu perubahan yang sangat-sangat mencolok di dalam kehidupan manusia. Kalau sebelumnya perempuan-perempuan, anak-anak, bahkan budak-budak dipandang yang sangat-sangat rendah dalam kehidupan umat Israel, maka pada saatnya tidaklah demikian dengan pencurahan Roh Kudus itu. Semua orang adalah sama di hadapan Tuhan, tidak ada yang berbeda. Semua orang memperoleh karunia dari Allah. Itu yang dituturkan oleh Nabi Yoel, dan itu bisa kita lihat tadi. Ibu-ibu bernyanyi, itu karunia. Gitu. Semua diberikan karunia. Pak Pendeta diberikan karunia sebagai pelayan firman dan sakramen. Penatua diberikan karunia dalam tugas peranan mereka sebagai pastoral. Yakan tugas pelayanan meja. Itu jemaat dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Di masa Nabi Yoel, ya, karunia-karunia itu, ya, atau di masa Rasul, ya, ada dikaruniakan penglihatan, ya, ada dikaruniakan bermimpi, ya, yang semua dikaruniakan oleh Allah untuk membangun. Begitu. Itu jemaat dalam kasih Tuhan. Jadi jelasnya jangan ada yang mengklaim
Roh Kudus hanya tercurah kepada dirinya saja. Tetapi sejak seseorang itu dibaptis dan hidup di dalam Tuhan, sesungguhnya Roh Kudus itu telah tercurah kepada dirinya. Sering kita dengar mengenai Roh Kudus, menjadi suatu percakapan yang diperdebatkan, lalu pada akhirnya timbul suatu pertikaian, timbul kontroversi, yang justru pada akhirnya itu kan merugikan. Kalau sudah terjadi kontroversi, sudah terjadi perdebatan yang akhirnya tuding menuding, salah menyalahkan, ya bisa kita lihat apa dampaknya. Jangan ada katakan, oh kamu tidak ada Roh Kudus, gereja A tidak ada Roh Kudus, pendeta gereja A tidak ada Roh Kudus. Oleh karena itu perlu bertobat, harus dilahirkan kembali untuk menerima urapan Roh Kudus. Tentunya mereka yang dituduh seperti itu pasti tidak terima. Pasti tidak terima kalau dikatakan bahwa dia tidak ada Roh Kudus. Itu jemaat dalam kasih Tuhan, ya. Pasti yang bukan tidak mungkin akan timbul saling membalas. Kalau sudah ada perdebatan seperti itu. Siapa yang senang kalau sudah muncul perdebatan? Siapa yang senang kalau sudah saling tuding menuding? Yang senang adalah iblis, pasti. Iblis senang sekali. Ya. Orang Kristen yang berkelahi, yang saling menghantam sesama, iblis tidak perlu lagi, ya, dan tidak perlu lagi susah-susah menghancurkan orang Kristen. Tidak perlu. Orang Kristen toh kan sudah saling menghancurkan dengan berkata yang seperti itu. Kamu tidak ada Roh Kudus, gerejamu tidak ada Roh Kudus. Wah, iblis senang itu. Nah, jemaat dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, saya teringat apa yang dikatakan oleh Yesus. Silakan dibuka di Matius 12 ayat 25. Saya ulangi kembali, Matius 12 ayat 25. Yesus katakan, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah pasti tidak bisa bertahan. Itu. Kalau udah itu yang terjadi, itu yang dikatakan oleh Yesus. Kita berharap tidak seperti itu. Ya. Tidak terjadi di dalam persekutuan kita, dalam hubungan kita satu dengan yang lain sesama orang Kristen, ya. Termasuk juga sesama kita yang berbeda. Beda agama, beda suku, beda apa saja. Kita berharap tidak seperti itu. Nah, oleh karena itu bila nubuat Yoel menyampaikan tercurahnya Roh Kudus adalah yang diperuntukkan bukan hanya untuk nabi, ya, bukan hanya untuk orang-orang tertentu, tetapi kepada semua orang, berarti dapat kita petik, aduh sesuatu yang indah ini. Jangan klaim. Roh Kudus hanya pada saya, gereja saya. Kamu tidak, gereja kamu tidak begitu. Nah, oleh karena itu saya mau mencatat ada beberapa hal yang bisa kita petik dari apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel dalam kaitan nas renungan kita. Yang pertama untuk dipahami, Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Itu. Jadi yang pertama kita pahami Roh Kudus adalah Allah sendiri. Dan berarti kalau kita katakan Roh Kudus adalah Allah sendiri, ya, biarkan, perkenankan Allah yang berkuasa dalam hidup dan kehidupan kita. Bukan kita yang berkuasa,
Bukan kita yang mengatakan, oh kamu nggak ada Roh Kudus, gereja anu tidak ada Roh Kudus. Ya Allah kok yang mengatakan begitu lewat Nabi Yoel itu. Bukan kita yang atur Roh Kudus, bukan. Tapi Roh Kudus yang atur kita. Tapi kita yang harus mentaati, yang ikuti apa yang dikehendaki oleh Roh Kudus yang Allah sendiri itu. Itu pertama, jemaat dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi kita harus pahami Roh Kudus itu adalah Allah. Dan dia sudah katakan lewat Nabi Yoel, Roh Kudus tercurah untuk semua. Dan Tuhan berkehendak si anu dapat karunia. Tadi ibu-ibu bernyanyi, itu karunia dari Tuhan loh. Hargai, bangun, lengkapi itu. Penatua dapat karunia, ayo. Gimana karunia yang didapatkan itu dari Tuhan. Kan ditetapkan oleh Tuhan. Dan disambut dengan dengan segenap hati. Diaken pun begitu, disambut dengan segenap, ayo. Jangan saling salah menyalahkan, tuding menuding. Tidak. Mari. Sama seperti paduan suara kan. Ada suara apa? 1, suara 2, suara 3, suara 4. Kalau digabung jadi satu bagus gak indah? Indah walaupun berbeda. Mengeluarkan suara yang begitu indah hanya untuk memuliakan Tuhan. Itu jemaat dalam kasih Tuhan. Nah, yang kedua, jemaat dalam kasih Tuhan, Roh Kudus adalah bebas berkehendak. Di mana dengan Roh Kudus tercurah ke atas manusia, maka yang dikehendaki, ya Tuhan berkehendak, ayo pembaruan. Jadi responi pembaruan Tuhan, responi pemulihan daripada Tuhan. Itu. Masa kita mau sakit terus? Masa kita mau alami seperti saat ini dengan keprihatinan? Enggak. Ayo kita responi pembaruan pemulihan. Kalau tadinya kita hidup di belenggu dosa, maka dengan pembaruan pemulihan Tuhan, hiduplah tidak lagi saling tuding menuding. Kalau saling tuding menuding itu namanya sakit. Itu jemaat dalam kasih Tuhan. Itu. Kalau saling tuduh menuduh itu sakit. Mau kita dikatakan, ih sakit. Sakitnya apa? Sakit yang berantem melulu. Enggak lah. Nah, oleh karena itu ketika kita katakan, oh iya, kami mau diperbarui, kami mau dipulihkan. Kalau begitu, siap. Responi pemulihan, responi pembaruan pada Roh Kudus itu, lakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Bayangkan kalau dalam rumah tangga masing-masing mau punya kehendak sendiri, mau masing-masing punya keinginan sendiri, tidak lagi mau ikuti apa kata Tuhan. Bayangkan itu, nggak langgeng itu rumah tangga. Jadi jemaat dalam kasih Tuhan, kalau tidak ada lagi saling tuding menuding, saling tuduh menuduh, ya, itu jemaat dalam kasih Tuhan khususnya bagi kita, ya, di kalangan sebagai kita orang-orang Kristen, ya, indah pasti. Tidak ada lagi berkata, kamu tidak ada Roh Kudus, gereja kamu tidak ada Roh Kudus. Aduh indah, ya. Buang itu. Tidak hanya di kalangan kita, satu dengan yang lain yang berbeda agama pun, gitu. Pemahaman tentang keselamatan, ya dia punya pemahaman keselamatan itu, ya itu, nggak usah kita kata, oh keselamatan begini. Enggak. Masing-masing punya pemahaman iman. Mari kita saling hargai, menghormati. Baru saja saudara-saudara kita minggu lalu merayakan hari utama mereka, hari kemenangan mereka, sebulan lamanya mereka berpuasa. Mereka boleh mengucap, mari kita hormati, mari kita hargai, itu pemahaman mereka. Gitu jemaat dalam kasih Tuhan. Jadi indah
jemaat dalam kasih Tuhan. Kalau kita katakan, oh Roh Kudus sudah tercurah bagiku, bagi gereja kami, ayo ikuti. Tuhan tidak pernah berkehendak ada kekacauan, tetapi Tuhan berkehendak ada apa? Damai sejahtera. Damai sejahtera dalam keluarga, damai sejahtera dalam persekutuan, damai sejahtera di mana kita hadir dan berada di negeri tercinta ini. Itu jemaat dalam kasih Tuhan yang kedua. Yang ketiga, Roh Kudus adalah Allah sendiri yang menopang, yang menyertai, yang menguatkan berkaitan mengembangkan tugas yang diberikan oleh Dia kepada kita. Jadi apapun yang kita lakukan, baiklah terlebih dahulu kita bertanya kepada Tuhan. Kita bermohon kepada Tuhan. Jangan langsung kita kerjakan, mohon dulu. Minta dulu pertolongan daripada Tuhan. Tidak sulit ya untuk memahami itu. Contoh, waktu saya mau berkhotbah saja, saya dahului mohon tuntunan Roh Kudus. Waktu mulai ibadah kita berdoa dulu di konsistori, biar berjalan ini dengan yang baik. Itu jemaat dalam kasih Tuhan. Nah, kalau kita sudah mengawali itu bermohon kepada Tuhan, ya lakukan apa yang dikatakan Tuhan. Jangan sudah berpikir kita lupakan apa permohonan kita, lalu kita berpikir apa yang menjadikan keinginan kita, kehendak kita. Ya, itu jemaat dalam kasih Tuhan yang ketiga. Ya, jadi biarlah kita lakukan apa yang kita mohon kepada Tuhan, seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan oleh tuntunan Roh Kudus. Itu jemaat dalam kasih Tuhan. Ya. Lalu yang keempat, jemaat dalam kasih Tuhan, Roh Kudus itu bekerja di dalam diri kita. Bekerja adalah memberikan suatu penjelasan-penjelasan. Bisa kita pahami. Jadi ketika dikatakan Roh Kudus bekerja untuk memberikan penjelasan, itu berarti mau memberikan penjelasan apa yang tidak jelas. Itu. Ya. Jadi ya katakanlah waktu saya mau menyampaikan firman Tuhan ini dengan memahami Roh Kudus yang hadir dalam diri kita memberikan penjelasan, di situ akan jelas. Itu jemaat dalam kasih Tuhan. Ketika Roh Kudus dicurahkan di hari Pentakosta yang pertama, kita lihat itu. Beraneka ragam orang datang dari tempat asal mereka, dari berbagai suku maupun kebangsaan, mau mendengar para murid berbicara. Bicaranya pakai bahasa apa? Mereka masing-masing. Kan itu. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul, mereka berbicara dengan menggunakan bahasa mereka masing-masing. Tetapi dengan tuntunan Roh Kudus, ya, kesulitan berkomunikasi itu lewat bahasa yang pada akhirnya sama-sama dimengerti. Yang semula tidak dipahami, kini mereka bisa mengerti. Itu menarik kan? Gitu. Jadi salah kalau ada yang beranggapan bahwa fungsi utama Roh Kudus adalah ciptakan bahasa sendiri. Enggak. Bahasa yang tidak dimengerti. Fungsi utama Roh Kudus adalah membuat yang tidak mengerti menjadi dimengerti, menjadi jelas. Kenapa tidak menjadi mengerti? Ya karena pikirannya. Tapi kalau dia dituntun Roh Kudus, dia akan mengerti, gitu loh. Itu jemaat dalam kasih Tuhan. Contoh catatan saja jemaat dalam kasih Tuhan, ikatan primordial, ya, ikatan primordial. Jangan katakan, waduh kurang baik. Jangan katakan jelek, jahat. Dan oleh karena itu harus dilenyapkan primordial itu. Enggak begitu jemaat dalam kasih Tuhan. Ikatan primordial
Jangan membelenggu kita dengan eksklusif yang sempit. Roh Kudus yang membuka cakrawala, yang memampukan kita untuk terima memperlakukan siapa saja sebagaimana sesama. Itu jemaat dalam kasih Tuhan. Roh Kudus bukan mengurung akan manusia dalam fanatisme yang sempit, tetapi sebaliknya membebaskan kita untuk mampu menerima sesama sebagai sesama. Itu jemaat dalam kasih Tuhan. Itu. Ini yang harus kita pahami. Dan inilah ketika kita mau memahami tentang Roh Kudus yang tercurah di dalam hidup dan kehidupan kita selaku orang yang percaya. Kalau hidupnya tercurah oleh Roh Kudus, maka buahnya adalah buah yang menghasilkan sesuatu yang indah, sesuatu yang bermakna dan menjadi kemuliaan Tuhan. Ini jemaat dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ya. Saat ini kita tahu dengan situasi COVID-19, ya, itu jemaat dalam kasih Tuhan. Ikatan primordial kelompok itu jangan mengikat jemaat dalam kasih Tuhan, tapi kita mau saling berbagi, ya. Itu jemaat dalam kasih Tuhan. Kalau kita di minggu lalu sudah sama-sama mengucapkan lewat, ya karena susah kita untuk bersilaturahmi ke rumah mereka, kita ucapkan lewat online, ya. Selamat Idul Fitri. Ada. Kalau kita mau mengatakan Roh Kudus ada pada diriku, kenapa tidak? Lihat aja itu. Ya, saya sudah dapat suatu ucapan para pendeta, para suster atau biara, bahkan mereka bernyanyi, ya, tentang suatu sukacita kemenangan dari saudara-saudara kita. Jadi ikatan primordial itu jemaat dalam kasih Tuhan jangan sampai membelenggu. Jangan kita membawa eksklusif yang sempit. Karena apa? Tadi sebagaimana Nabi Yoel katakan bahwa Roh Kudus tercurah adalah untuk semua orang. Dan ketika Roh Kudus tercurah kepada semua orang, hanya satu maksud, adalah untuk memperbarui, untuk pemulihan. Dan kita boleh bersyukur hari ini dengan kita memperingati hari Pentakosta, tercurahnya Roh Kudus. Mari kita semangat mau melakukan, bukan melakukan seperti apa yang kita inginkan, tapi melakukan seperti apa yang Tuhan kehendaki dalam hubungan kita satu dengan lain, di tengah keluarga, di tengah gereja, di tengah sesama kita di dalam masyarakat. Amin. Jemaat dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama bernyanyi meresponi firman Tuhan dari Gita Bakti 194. Kurasakan nyala api dalam hatimu. Bahagia memenuhi hidupku.
Yesus hapus dosaku, ku tetap percaya pada janji-Nya. Api Roh Kudus ubah jiwaku, bercahaya di dalam hidupku. Haleluya bergema, bagi Yesus Rajaku, ku rasakan api Roh di hatiku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita masing-masing berkata dengan ungkapan yang demikian: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang memerintah, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit pula, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang gereja yang kudus dan persekutuan orang, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup. Persilakan jemaat duduk kembali. Mari kita menaikkan doa kepada Tuhan. Kita berdoa. Firman-Mu ya Tuhan telah kami dengar, yang memberikan suatu penjelasan kepada kami tentang Roh Kudus-Mu yang tercurah. Dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, kami dimampukan untuk arungi kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kehidupan saat ini ya Tuhan adalah kehidupan yang sangat-sangat memprihatinkan, yaitu dengan virus corona. Dan oleh sebab itu, dengan tuntunan-Mu, kami mau menyerahkan segala sesuatu upaya dalam kaitan memutuskan mata rantai virus corona itu. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah, upaya yang dilakukan oleh tim medis, dokter, suster, sukarelawan yang memberikan suatu pelayanan bagi mereka yang mengalami itulah virus corona. Tuhan menyertai, memberkati usaha dan upaya untuk pemulihan bagi mereka yang mengalami fisik lemah karena virus corona. Bagi mereka yang mengalami suatu kedukacitaan, Tuhan menguatkan, menghibur akan keluarga yang mengalami suatu kedukacitaan itu. Tuntunan Tuhan juga bagi upaya bantuan kepedulian akibat dampak dari virus corona. Kami harus menyadari, ya Tuhan, kami adalah satu, ya Tuhan. Kami tidak ada berbeda di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan sudah menganugerahkan berbagai berkat, pakailah kami ya Tuhan sebagai alat yang boleh peduli satu dengan yang lain. Tentunya di dalamnya adalah gereja. Tuhan menyertai akan gereja-gereja-Mu ya Tuhan, di dalam mewujudkan suatu kepedulian itu, untuk membantu saudara-saudara kekasih kami akibat dampak dari virus corona. Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, bila saat ini kami beribadah, itu tentunya karena perkenaan Tuhan, itu karena penyertaan Tuhan. Karena itu patut kami boleh bersyukur atas tuntunan penyertaan Tuhan untuk kami, baik untuk diaken dan penatua bertugas, baik untuk pemandu puji-pujian, baik untuk organis,
baik untuk keamanan, baik untuk koster, baik juga untuk petugas berkaitan meliput akan ibadah ini ya Tuhan. Terlebih kami juga boleh bersyukur kepadamu berbagai hal yang sudah Tuhan anugerahkan, baik pertambahan usia pribadi lepas pribadi, ulang tahun perkawinan, bahkan juga tuntunan Tuhan di dalam kami mengarungi bahtera rumah tangga, bahkan juga tuntunan Tuhan di dalam pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sudah anugerahkan. Kendati kami dengan situasi COVID-19 ini, kami bekerja di rumah. Tapi kami boleh bersyukur ya Tuhan atas anugerah, atas berkat berkaitan pekerjaan itu. Teringatlah kami ya Tuhan bagi mereka yang mengalami dampak COVID-19, di mana mereka yang tadinya bekerja tetapi mereka sekarang tidak lagi bekerja ya Tuhan, mengalami pemutusan hubungan kerja, tuntunan Tuhan untuk itu. Sertai berkati mereka. Biarlah benar-benar ya Tuhan, sebagaimana telah kami ungkapkan terdahulu, benar-benar kepedulian itu, bantuan itu tersalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Usai dari ibadah ini, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan sertai berkati perjalanan kami boleh tiba di rumah dengan selamat. Dan berkati akan saudara-saudara kekasih kami yang telah mengikuti suatu ibadah di rumah masing-masing. Dan biarlah ya Tuhan, ibadah kami ini yang dengan tuntunan Roh Kudus, biarlah hidup kami senantiasa untuk sedia dituntun oleh Roh Kudus. Itulah sedia yang senantiasa memuliakan akan Dikau, memuliakan akan Tuhan lewat kata dan perbuatan. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami bermohon. Peliharalah kami di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa yang demikian. Bapa kami yang di sorga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengan dasar firman Tuhan, Amsal 3 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sungguh besar karunia
Jemaat, mari berdiri, kita akan berdoa akan persembahan kita. Ya Allah, Bapa sumber rahmat dan berkat, kami bersyukur karena karya agungmu yang menyelamatkan kami di dalam Yesus Kristus. Dia setia pada janjinya untuk memenuhi kami dengan kuasa dan karunia Roh Kudus, sehingga kami mampu bekerja di dalam dunia dan memperoleh berbagai berkat dan rezeki. Kepadamu saja kami mempersembahkan pemberian kami. Terimalah ya Tuhan, dan pakailah hidup dan kerja kami sebagai alat memasyurkan nama-Mu. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Warta Jemaat di ibadah Hari Pentakosta Minggu 31 Mei 2020. Presbiter GPIB Harapan Indah bersama seluruh warga jemaat mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang telah menuntun ibadah minggu ini. Ibadah hari Minggu ini dilayani oleh Pendeta John Marlin Tambunan. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta atas pelayanannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak beserta keluarga. Terima kasih juga kami ucapkan kepada pemusik, kantoria, dan pengisi pujian pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan terima kasih. GPIB Harapan Indah mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah memberikan persembahan hari Minggu, persembahan persepuluhan, persembahan PEK, persembahan syukur, dan lain-lain, baik secara langsung diantar di gereja maupun melalui rekening bank. Tuhan Yesus memberkati. Surat Majelis Sinode kepada Majelis Jemaat GPIB Harapan Indah Bekasi di tempat, perihal himbauan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, sebab dengan kasih dan anugerah-Nya setia menyertai dan memelihara gerejanya. Melalui surat ini, kami menyampaikan bahwa Pendeta John Marlin Tambunan STH akan memasuki masa purna bakti pada tanggal 1 November 2020 yang akan datang. Mengakhiri masa bakti pelayanan sebagai pendeta organik, kami berencana akan menyiapkan dana tali kasih sebagai wujud terima kasih atas pelayanan yang pernah dilakukan Pendeta John Marlin Tambunan STH di tengah-tengah GPIB. Untuk maksud tersebut, kami menghimbau Majelis Jemaat GPIB Harapan Indah Bekasi kiranya dapat berpartisipasi dalam menghimpun dana tali kasih di tengah jemaat. Dana tersebut disampaikan melalui rekening Bank Rakyat Indonesia BRI atas nama John Marlin Tambunan dengan nomor rekening 050 101 007 899 507. Demikian permohonan kami. Mendahului kerjasama yang akan diberikan kami, sampaikan banyak terima kasih. Tuhan Yesus Kepala Gereja, Sang Sumber Berkat, memberkati seluruh warga jemaat GPIB Harapan Indah. Teriring salam dan doa, Majelis Sinode GPIB. GPIB Harapan Indah Bekasi mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun perkawinan kepada jemaat yang merayakan dalam sepekan di depan ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat untuk minggu ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dipersilakan berdiri. Di akhir ibadah ini, pesan firman Tuhan dari Roma 15 ayat ke-13 mengatakan demikian. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.